Hai Besti, jumpa lagi di podcast Besti, bincang-bincang seputar statistik. Kali ini bersama saya, Fitri, yang akan memandu acara podcast kali ini. Eh, sudah hadir di studio kita, ada Mas Saiful Adi Saputra yang akan membicarakan terkait pertumbuhan ekonomi 2024. Hai Mas Adi. Halo Fitri. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang kesibukannya? Ya, Lagi seperti sibuk biasa. apa? Sekarang bulan Ramadan ya, puasa. Sibuk yang lainnya biasa. Kita ngitung pertumbuhan ekonomi. Oh, masih ngitung ya pertumbuhan ekonomi? Iya, terus lah hitung terus. Oh gitu. Sekarang ada kabar apa nih pertumbuhan ekonomi 2024 ini? Iya, jadi sahabat Besti, jadi saat ini BPS Kabupaten Semarang sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi tahun 2024, di mana angkanya berada di angka 4,73. 4,73 nih bagus atau biasa aja atau kurang? Ya, jadi kalau mau melihat bagus, biasa aja atau kurang ya sebenarnya sudah relatif bagus lah. Jadi memang pertumbuhan ekonomi selalu tumbuh. Artinya produksi yang ada di Kabupaten Semarang ini selalu meningkat. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu meningkat. Nah, jadi ini Mbak Fitri dan Besti yang lain. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang tahun ini terjadi sedikit perlambatan. Kenapa sedikit perlambatan? Karena tahun sebelumnya, tahun 2023, kita itu tumbuh di angka 4,74, jadi turun sedikit sekali. 4,73 tumbuh, tapi ada sedikit perlambatan 0,01 poin. Apa penyebabnya? Nah, jadi perlambatan ekonomi ini pasti kan kalau kita lihat ya tidak lain dan tidak bukan ini berdasarkan dari lapangan usaha yang ada sedikit pelemahan. Jadi yang utama itu kita yang terjadi kontraksi, pertumbuhannya negatif itu ada di sektor E, pengadaan air, pengolahan limbah, dan remediasi. Itu terjadi kontraksi yang pertumbuhannya justru minus. Nah, selain itu juga ada sedikit perlambatan yang terjadi di sektor pertanian. Pertanian tumbuh namun ada sedikit perlambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada juga seperti kemarin ya, PMK, ada produksi buah-buahan yang sedikit berkurang yang menyebabkan turun inflasinya di sana. Jadi kemarin tuh saya sempat mendengar ini, ada yang namanya PDRB triwulan. Nah ini kan berarti yang sekarang kita omongkan kan PDRB tahunan ya. Apa bedanya? Oh iya, jadi pasti Besti juga tahu ya, yang namanya tahunan berarti periode waktunya setahun, triwulanan berarti periodisasinya selama 2 bulan. Nah, di sini memang kalau periode triwulan ini lebih cenderung kita untuk melakukan inisiasi dini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah. Kalau konteks kita di Kabupaten Semarang ya. Jadi sebuah pemerintah akan melihat pertumbuhan dalam waktu 1 tahun nanti seperti apa. Ini juga bisa digambarkan dari pertumbuhan tiap triwulan yang ada. Jadi seperti sinyal awal. Nah, PDB triwulanan itu bisa di sana. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pun di situ yang kita rilis untuk PDB tahunan, kita rilis 17 kategori. Namun untuk PDB triwulanan yang kita rilis ini hanya 3 kategori. Kalau yang tahunan ada berapa kategori tadi? 17. Ya, 17 kategori. Oh, iya. Kira-kira nih dari 17 lapangan usaha tadi di Kabupaten Semarang itu paling dominan, berpotensi di mana gitu? Ya, jadi kalau itu namanya struktur ekonomi ya, Pak Fitri ya. Jadi struktur perekonomian di Kabupaten Semarang itu penopang utamanya tahun 2024 ini ada 4 sektor. Yang pertama industri pengolahan, jadi ini kontribusinya luar biasa di angka 38%. Jadi 38% ditopang oleh industri pengolahan, jadi banyak pabrik-pabrik di Kabupaten Semarang yang artinya dengan adanya industri pengolahan bersatu ini berarti
pola perekonomian di Kabupaten Semarang sudah mengarah ke industri ya, yang dulu mungkin pertanian sekarang sudah ke industri. Yang kedua itu ada sektor konstruksi yang kontribusinya itu berada di angka 14%. Yang ketiga ada perdagangan dan hampir sama dengan yang keempat pertanian, sama-sama di angka 10%. Tapi ya perbedaannya sedikit sekali antara perdagangan dan pertanian. Ini kalau struktur perekonomian di Kabupaten Semarang. Berarti jaraknya lumayan jauh ya antara 38% di industri pengolahan ke 14% di konstruksi. Iya. Jadi malah sebenarnya kalau membandingkan dengan 17 kategori yang lainnya, ini tadi kan saya sampaikan 4 nih. Nah, yang 13 ya, 13 lainnya mungkin angkanya lebih kecil lagi kan, pasti di angka 4% di bawah 4%. Oke, jadi sebelumnya nih, dari data-data tadi itu asalnya dari mana sih? Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu datanya itu luar biasa banyak sumbernya. Jadi ada kita dari pertanian itu pasti menggunakan data dari pertanian, ada dinas pertanian di sana, ada data dari BPS sendiri. Kemudian di survei-survei yang lain itu semuanya ditopang oleh survei-survei yang dilaksanakan oleh BPS. Dan juga ada juga kita menggunakan data sektoral yang bersumber dari dinas OPD yang ada di Kabupaten Semarang. Sumbernya dari sana. Jadi ada berbagai macam survei, selain ada berbagai macam survei, ada juga data dari dinas-dinas. Iya, dari dinas pasti. Ya seperti keuangan pemerintahan itu kan juga dari BKUD, itu ya. Data seperti kita lihat terkait perkembangan kendaraan bermotor, kita minta data dari Samsat dan lain-lain. Kalau untuk saran dari Mas Adi sendiri, tadi kan pertumbuhan ekonominya kan sedikit melambat ya. Kita bukan tidak menurun tapi sedikit melambat. Iya, karena memang meningkat, cuman melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kira-kira apa saran dari Mas Adi untuk pemerintah daerah Kabupaten Semarang terutama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi itu nanti terus tumbuh gitu? Iya, jadi memang kalau dari segi pemerintah memang terkait pertumbuhan ekonomi ya pasti dari kebijakan ya. Regulasi. Kalau kita melihat sumber pertumbuhan tahun 2024 ini utamanya tadi, kalau sumber pertumbuhannya 4,7 itu sumber pertumbuhannya terutama dari industri pengolahan. Nah sebenarnya kalau ingin meningkatkan perekonomian artinya regulasi terkait industri pengolahan, manufaktur dan lain-lain itu bisa mungkin kita nyari apa sih yang bisa membuat industri-industri bisa meningkatkan produksinya dan lain-lain, stimulus yang mungkin terkait pajak kan ataupun kebijakan investasi dan lain-lain. Itu ke sana. Jadi arahnya ke sana Mbak Fitri dan Besti sekalian. Jadi gitu Besti. Kita untuk agar pertumbuhan ekonomi itu agar meningkat, tidak melambat ya. Itu pemerintah harusnya memberikan stimulus gitu ya ke berbagai, utamanya di industri pengolahan karena dia paling banyak ya. Ya, tapi jangan mengesampingkan yang lain. Jadi kan karena industri pengolahan itu kalau kita kelompokkan ini masuk ke dalam sektor sekunder, artinya yang mengolah. Ya, padahal sektor primer kita utamanya kan hanya di pertanian. Artinya sektor primer ini yang kita topang ini justru dengan adanya supply dari pertanian yang masuk ke industri otomatis akan meningkatkan industri dan lain-lain seperti itu. Karena bahan baku industri banyaknya juga dari hasil pertanian. Kalau untuk saya kan pemerintah, kalau untuk masyarakat sendiri kita bisa apa untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau masyarakat ini yang namanya menjaga pertumbuhan ekonomi dia pasti kan butuh dari sudut yang lain. Kalau masyarakat kita lihat dari sudut yang lain. Jadi itu dari sudut konsumsinya. Artinya kita melihat TDMP kan sebenarnya tidak dilihat dari produksi saja. Kalau produksi soalnya tidak dilihat dari rumah tangganya itu, tapi lihat dari konsumsinya, atau kita sebut dengan TDMP pengeluaran. Nah, peran masyarakat di sini itu bisa meningkatkan perekonomian dengan cara yaitu ya berbelanja, mengkonsumsi yang banyak itu akan meningkatkan perekonomian. Oke, baik. Jadi untuk tadi nih masih yang terkait
pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kira-kira efeknya apa? Nah, jadi efek dari pertumbuhan ekonomi yang melambat sebenarnya ini sebuah seperti satu pemicu ya. Artinya, kenapa ekonomi kita turun? Nah, itu kan berarti sebagai sebuah sabuk pemicu. Karena dengan ekonomi yang menurun, artinya kan masyarakat berarti mungkin ke arah kesejahteraan ya. Jadinya akan ke sana. Jadi ada sedikit penurunan karena ada penurunan perekonomian. Tapi tidak serta-merta langsung dikaitkan seperti itu, nggak bisa. Memang ini efeknya akan panjang dan banyak. Jadi secara langsung ya, itu nggak bisa langsung dirasakan. Langsung efek ini. Oh, jadi itu ya efeknya. Iya. Waduh, mohon maaf nih Mas Adi, ini kan bulan puasa ya kita syutingnya. Gak ada Pasti udah makanan kopi. nih soalnya. Iya. Ini kita pakai ada standar kopi ya. Gak ada minum, maaf ya, kita menahan Hawa nafsu. hawa nafsu untuk makan sampai buka nanti. Oke, jadi tadi untuk pertumbuhan ekonomi tadi rilisnya setiap apa nih? Baik itu triwulan maupun yang tahunan. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kali ini kita sudah merilis pertumbuhan itu tahunan. Jadi kalau tahunan itu dirilis biasanya berbarengan dengan publikasi daerah dalam angka atau biasanya tanggal 28 Februari. 28 Februari tiap tahunnya. Nah, kemudian untuk triwulanan itu akan dirilis satu triwulan berikutnya. Artinya kalau triwulan 1 berarti kan selesainya sampai Maret nih. Nanti rilisnya berarti setelah Maret apa? April, Mei, Juni. Nah, berarti Juni akan rilis triwulan 1. Untuk triwulan 2 berarti Juli sampai September. Untuk triwulan 3 Desember. Triwulan 4 di bulan Maret. Jadi rilisnya itu satu triwulan setengah. Nah, mungkin ini pertumbuhan ekonomi tadi kan sebenarnya ada dari sektor lapangan usaha bisa kita lihat tuh, ada juga dari sektor pengeluaran. Nah, sebenarnya mungkin basic-basicnya juga perlu kasih tahu nih apa itu sebenarnya PDRB. Kita kan jadi bahas PDRB ya. Nah, jadi memang PDRB itu alat ukur nih Mbak Fitri dan teman-teman ya, alat ukur yang digunakan pada periode tertentu dan waktu tertentu terkait produksi yang ada di suatu daerah. Nah, sebenarnya ini kalau mau menghitung PDRB yang dihitung itu apanya kan mungkin kayak gitu ya Mbak Fitri ya. Jadi memang PDRB itu yang kita hitung terutama untuk lapangan usaha itu adalah nilai tambah. Jadi bukan sekedar produksinya, mas nilai tambah gimana? Jadi misalnya gini, jadi saya di awal ngomong pertanian ya, saplainya di pertanian. Jadi misalnya Mbak Fitri ini produsen beras. Nah, produsen beras ini Mbak Fitri kan otomatis dia kan Mbak Fitri butuh bibit, butuh pupuk dan lain-lain. Ini yang dihitung itu bukan hanya hasil padinya, bukan, tapi hasil padi dikurangi dengan biaya antara. Nah, setelah jadi ini masuklah ke industri bahan baku pembuatan roti, misalnya Lebaran nih sekarang nih ya. Nah, pembuatan kue beras dan lain-lain itu sumbernya kan ngambil dari petani, masuk ke industri pengolahan. Nah, dari industri pengolahan ini sebagai bahan baku ditambah dengan bahan-bahan yang lain, bahan bakar juga untuk mengolah dan lain, ini maksudnya biaya antara. Nah, outputnya tepung berasnya misalnya nih, tepung beras yang dari produksi, nah ini diambil outputnya itu nilai produksi berapa dari sebuah industri itu dikurangi dengan biaya antaranya tadi, dari biaya bahan baku, bahan bakar yang habis pakai. Nah, yang kita hitung itu pertambahannya di situ. Jadi nggak ngitung dua kali. Jadi tadi kan selain ada dari lapangan usaha ya, ada yang namanya pengeluaran. Pengeluaran. Nah, dari pengeluaran sendiri itu sektor mana yang paling dominan? Oh iya, jadi, nah ini intinya Pak Menteri. Kalau lapangan usaha kita ngomong sektor ya, ada 17 sektor tadi. Nah, kalau dari pengeluaran ini ada komponen namanya. Komponen, ya. Komponennya ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah, ada konsumsi lembaga non-profit, ada juga pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, ada juga inventory dan juga ada net import. Nah, jadi ada 6 komponen di sana. Ini masing-masing memiliki peran pasti ya. Tapi kalau pertanyaan Mbak Fitri, yang paling dominan di mana sih di Kabupaten Semarang? Nah, ini
konsumsi rumah tangga. Iya, jadi dia itu memegang peranan sebesar 60%. 60%. Iya. Oke. Jadi apa yang saya keluarkan untuk belanja setiap hari itu tuh dicatat ya? Masuknya ke sini. Iya. Jadi konsumsi ini, Besti perlu tahu juga bahwa pengambilan pengeluaran konsumsi rumah tangga diambil dengan Susenas. Jadi data sosial ekonomi nasional ini diambil data di sana, akan kita hitung berapa ini konsumsi dari masyarakat di Kabupaten Semarang. Nah, ini keluarlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dari sana. Dikalikan jumlah penduduk ya pasti ya itu dari sana. Ini kalau komponen utama tadi saya sampaikan ya, konsumsi rumah tangga ya 60%, kemudian juga ada yang kedua adalah PMTB. PMTB yang kedua. Iya, untuk pemerintah bruto. Yang lainnya kalau konsumsi pemerintah, ada PRT, inventory dan anak impor atau ekspor barang dan jasa ini ya relatif kecil. Berarti kalau misalkan semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk belanja, kebutuhan sehari-hari, itu berarti kita ekonomi semakin bagus. Oh gitu iya. Ya. Jadi kita ikut andil dalam pertumbuhan. Andil, jangan lupa belanja. Oke, jangan lupa belanja. Di mana uangnya? Biar ini THR kali ya. Iya. Udah beli apa aja nih Mas Adi THR-nya? Waduh, jangan ditanya, malu saya. Udah borong gitu lah. Borong berapa kardus? Iya, banyak pokoknya. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup ya informasi yang kita dapatkan. Sudah sangat ini ya, sudah sangat padat dan sangat informatif sekali informasi yang diberikan. Terima kasih Mas Adi atas informasinya, atas kehadirannya di podcast Besti ini. Padahal udah sering sih ya ke podcast Besti, apalagi jadi host dan sekarang saya menggantikan hostnya. Jadi terima kasih Sobat Besti semua, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, bye.